Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari, minggu ganti bulan, ganti tahun, wah, luar biasa. Hidup ini bagaikan jarum jam yang terus berputar, bagaikan matahari yang setiap pagi muncul dari sebelah timur, kemudian tenggelam di sebelah barat, besok hari seperti itu. Dan itulah pelajaran bagi kita agar setiap saat, setiap hari kita tidak bosan untuk bertobat, tidak bosan untuk bersyukur, untuk bersabar, untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, apa yang diderita oleh kita, sebenarnya kalau ingin lebih tahu lagi, lebih bersyukur lagi, maka carilah orang-orang yang lebih menderita daripada kita. Kita dikasih penyakit lambung, ada orang yang kakinya patah, mohon maaf, tangannya patah, ada orang yang lehernya dibolongin, ada orang yang gak bisa makan sampai terus makannya dari selang, ada orang yang betul-betul tidak sadarkan diri, ada orang yang betul-betul di ICU kemudian jantungnya tidak berdetak kecuali dengan mesin. Masya Allah, kita doakan beliau-beliau ini supaya dikuatkan iman Islamnya dan kemudian diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagai pelajaran bagi kita, bahwasanya Allah masih baik sama kita, bahwasanya Allah memberikan penyakit itu bukan Allah benci kepada kita, bukan karena dosa-dosa kita semata, tetapi kadangkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sakit karena Allah tahu kita adalah ahli surga, kemudian Allah tahu sedikit pahala kita, tetapi kita ahli surga, maka diberikanlah penyakit itu. Andai kata kita ridho dan sabar, maka akan betul-betul menjadi ahli surga Firdaus tertinggi. Masya Allah. Kemudian andai kata Allah sayang kepada hambanya, Allah berikan penyakit kepada diri hamba tersebut. Ketika ridho, sabar, ikhtiar dan doa tidak lupa, lanjutkan dan lakukan, maka itu akan menjadikan hamba tersebut hamba yang luar biasa. Hamba tersebut hamba yang sangat didambakan oleh para malaikat. Yang sedang diuji dengan masalah ekonomi, sedang masalah ekonomi, hutang-hutang, kemudian cicilan sesudah lebaran ini. Banyak sekali yang memaksakan diri untuk melakukan, untuk membeli sesuatu yang tidak sanggup dilakukan, tetapi pinjam sini, pinjam sono, untuk membeli sesuatu agar disangka kaya, agar disangka punya, agar disangka orang sukses. Padahal pas pulang dari kampung halaman, kemudian begitu banyak orang yang menagihnya, dan itu sangat dahsyat luar biasa. Kondisi seperti itu sering terjadi hampir setiap tahun, apalagi saat ini, apalagi tahun-tahun ini, sahabatku. Oleh sebab itu, biarkan kita disangka orang yang biasa-biasa, disangka orang miskin papa, tetapi hati kita tenang bahagia karena tidak memaksakan diri, karena tidak membeli sesuatu kecuali uang cash, tidak minjam, tidak kredit. Tapi kalau enggak kredit gimana? Enggak bisa punya dong motor, mobil, rumah. Enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Cuman yang enggak bisa itu Anda, kitanya itu tidak mau berubah, tidak mau merubah diri. Kalau udah kerja udah ngandelin gaji doang, enggak mau dagang, enggak mau bisnis. Kalau ada peluang disepelekan. Nah, itu siapa yang menyuruh seperti itu? Udah cukup gaji saja, udah cukup cuman segini juga syukur alhamdulillah. Iya, syukur alhamdulillah buat kita. Tetapi kalau untuk apa-apa minjem, untuk apa-apa kredit, apalagi yang riba, itu hanya akan membuat Allah murka kepada kita. Maka sahabatku, yang kerja sekarang sambil bisnis, yang kerja sambil dagang, jadi PNS sambil dagang, sambil bisnis. Yang udah kerja di satu, cari usaha yang lain, cari bisnisan dan dagangan yang lain. Insya Allah ketika kita melakukan hal itu, orang lain hanya kerja sebagai gaji saja, mengandalkan gaji saja,
kita melakukan sesuatu yang nggak dikerjakan oleh orang lain, maka pasti hasilnya beda dengan kebanyakan orang. Kita lakukan sesuatu yang tidak orang lain lakukan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak orang lain dapatkan. Itulah rumus hidup, rumus sukses di dalam kehidupan ini. Rasulullah berdagang, berbisnis, berniaga, maka kita sebagai umatnya, kita wajibkan diri kita, wajibkan keluarga kita, anak-anak kita untuk berbisnis, berusaha, berniaga, walaupun sambil kerja, walaupun sambil menjadi pegawai, walaupun sambil menjadi PNS. Dan itu PNS, pegawai, direktur, apapun jabatan kita, ada waktunya esok atau lusa, seminggu lagi atau sehari lagi, ada kemungkinan dipecat enggak? Ada. Ada kemungkinan sakit tidak kita? Ada. Bisa diwariskan? Tidak. Untuk siapa lanjutannya? Digantikan oleh orang yang lebih sehat daripada kita. Maka rugi kalau kita tidak memulai usaha, memulai bisnis, memulai dagang. Dagang apa saja, mau gorengan, mau apa. Modalnya gimana? Modalnya nggak punya uang, bisa bekerja sama dengan orang lain yang punya barang. Sehingga kita mendapatkan hasil dari menjualkan barang orang lain. Masya Allah, la quwata illa billah. Kejujuran. Sehingga kita sehat, yang tadinya sakit, psikosomatis, kecemasan, ketakutan, dibawa dagang, dibawa bisnis, dibawa usaha, dibawa ikhtiar, dibawa berniaga. Jangan dipakai diam di rumah terus, jangan. Yang penting perbaiki makan, pikiran, air putih, gula, pasir, itu perbaiki cukupkan. Gak bakal terjadi apa-apa. Percayalah ke saya sahabatku, banyakin sholawat, perbaiki sholat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan bermanfaat. Semangat optimis, yakin, percaya diri dan sehat jiwanya, sehat raganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.